Tidak hanya membuat konten atas dasar apa yang saya pikirkan, saya kira penting bagi kita untuk menyikapi komentar dari para netizen terkait dengan gerakan buruh di Indonesia. Salah satunya adalah komentar yang disampaikan oleh Gudik Jowo 90. Dia mengatakan begini, kadang-kadang ya, hahaha, udah diterima kerja, udah masuk, malah intervensi yang punya usaha buat naikin gaji, hahaha. Dan komentar ini kemudian dijawab oleh Ringo Freyok gitu ya, yang mengatakan begini, intervensi di mana? Semua sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Emang Anda paham dengan kondisi perekonomian buruh? Kemudian si Gudik Jowo 90 ini menjawab lagi, lah itu minta naik gaji. Ya mana tahu perekonomian buruh kalau pengen naik ya usaha, jadi pengusaha, cuannya lebih banyak. Wow. Ya, ada banyak komentar seperti itu, bahkan yang lebih sadis dari itu juga banyak. Tapi paling tidak apa yang ditulis oleh Gudik Jowo ini menjadi satu hal yang perlu kita luruskan begitu ya, bahwa demonstrasi kaum buruh untuk meminta kenaikan gaji itu bukan sebagai bentuk intervensi, itu adalah sebentuk cara untuk menyampaikan aspirasi. Dan menyampaikan aspirasi itu adalah hak konstitusi dari setiap warga negara. Bagaimana mungkin kita tidak boleh berpendapat, bagaimana mungkin kita tidak boleh menyampaikan apa yang kita pikirkan, bagaimana mungkin kita tidak boleh menyampaikan tentang apa yang kita harapkan. Ini kan justru sesuatu yang akan merusak demokrasi, memberangus demokrasi. Tidak hanya buruh yang akan rugi kalau kemudian demokrasi itu dikangkangi, tapi itu adalah kerugian dari umat manusia begitu. Dan oleh karena itu kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan pikiran, bahkan yang sebeda-beda apapun, itu adalah sesuatu yang terus kita hormati. Termasuk juga ketidaksetujuan dari Gudik Jowo terkait dengan apa yang disuarakan oleh kaum buruh, itu juga sesuatu yang perlu kita hormati. Namun demikian, dalam kesempatan ini Bicaralah Buruh perlu untuk meluruskan, perlu untuk menyampaikan tentang apa sebenarnya yang melandasi terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum buruh dalam kaitan dengan menuntut kenaikan upah. Aksi kaum buruh untuk menuntut kenaikan upah itu dilandasi pada kenyataan yang ada bahwa saat ini inflasi sedang tinggi. Inflasi yang tinggi memantik kenaikan harga-harga. Apalagi beberapa waktu yang lalu pemerintah menaikkan harga BBM yang kemudian mendorong kenaikan harga-harga. Dan dengan adanya kenaikan harga-harga, itu kan membuat daya beli buruh menjadi jatuh. Ketika daya beli buruh jatuh, maka ya harus didorong, harus dinaikkan. Salah satu menaikkan daya beli buruh adalah dengan kenaikan upah begitu. Nah, kalau kemudian harga-harga melambung tinggi, harga-harga naik tinggi, sesuatu yang masuk akal kemudian kalau buruh menaikkan upahnya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam video yang lalu saya menyampaikan di Perancis pun terjadi pemogokan besar-besaran karena pekerja di sana menuntut adanya kenaikan upah 10%. Itu di Perancis. Di Indonesia yang upahnya masih tergolong rendah, saya kira menjadi sesuatu yang masuk akal kalau kemudian buruhnya juga menuntut adanya kenaikan upah. Jadi kalau dibilang aksi-aksi buruh untuk menuntut kenaikan upah itu adalah bentuk intervensi, itu sesuatu yang salah kaprah. Itu hal pertama yang penting untuk digarisbawahi. Hal kedua yang juga penting untuk digarisbawahi adalah penetapan upah minimum itu ditinjau 1 tahun sekali. Artinya setiap tahun itu ada ruang di mana pemerintah akan menetapkan kenaikan upah minimum di tahun berikutnya. Nah, momentum kenaikan upah minimum atau momentum di mana upah minimum itu ditinjau kenaikannya, di situ adalah pintu masuk begitu bagi kaum buruh untuk juga menyampaikan pendapatnya. Tahun 2023, kaum buruh menyampaikan bahwa kenaikan upah harus 13%. Ada dasar yang disampaikan di situ. Kawan-kawan bisa simak di video ini. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa penetapan upah minimum itu bukan domain satu pihak. Dan pada titik itu, penting bagi buruh juga untuk menyampaikan pendapatnya. Lawang pengusaha saja sah ketika dia berpendapat bahwa upah minimum tahun depan tidak usah ada kenaikan karena masih terdampak pandemi dan kemudian ada ancaman resesi. Kenapa kaum buruh kemudian ketika menuntut kenaikan upah justru dipermasalahkan? Sebenarnya Gudik Jowo 90 ini mau membela kepentingan siapa? Dan komentarnya yang terakhir itu lucu gitu ya. Kalau mau cuannya banyak ya jangan jadi buruh, jadi aja pengusaha. Saja semua orang di dunia ini adalah pengusaha. Lantas siapa yang akan jadi buruhnya? Justru karena ada pengusaha, karena ada buruh. Begitupun karena ada buruh, maka ada pengusaha. Ini kan dua kelas yang dalam realitas di masyarakat tidak bisa kita nafikan. Ada kelas pengusaha, ada kelas pemodal. Dan saya kira kita tidak bisa menafikan salah satunya. Atau misalnya menghilangkan salah satunya. Silakan saja para buruh menjadi pengusaha semua. Karena kalau semuanya menjadi pengusaha, ya tidak ada lagi namanya kelas pekerja. Ditanyakan ke saya, buruh sih senang-senang saja untuk menjadi pengusaha. Masalahnya adalah, apakah para pengusaha itu mau semua orang menjadi pengusaha? Artinya perekonomian dikelola secara bersama-sama, sebagaimana amanat konstitusi di pasal 33 itu. Tidak ada buruh, tidak ada pengusaha, semuanya dalam posisi yang sama. Kan mereka juga tidak mau. Karena mereka juga mau mempertahankan dominasi yang ada saat ini.
Ini disampaikan oleh Alwi Kalis yang mengatakan, rakyat tidak menjerit kok, malah partai buruh yang demo. Kepentingan politik kayaknya. Kapan mau mogok kerja, banyak yang antri mau jadi pekerja. Kemudian dijawab oleh Surya, yang Surya mengatakan begini, lupa aku, abang ini kan kerjanya komen negatif sampai rebahan. Setelah itu nunggu komisi, jadi nggak tahu derita kaum buruh. Doni Septian bilang, pengen ketawa takut dosa. Bah. Saya kira juga tidak benar kalau dikatakan bahwa rakyat tidak menjerit. Masyarakat juga terbebani dengan kenaikan harga-harga dan inflasi yang tinggi. Buruh juga pasti teriak ketika upahnya murah, ketika regulasi perundang-undangan yang ada tidak berpihak kepada kepentingan mereka. Itu semua sesuatu yang diserukan oleh masyarakat, sesuatu yang dijeritkan oleh masyarakat. Jadi kalau dikatakan rakyat tidak melakukan protes terkait dengan kebijakan yang dianggap merugikan, itu juga tidak tepat juga. Kalau ditanya rakyat mana yang protes, ya rakyat yang melakukan protes itu. Lantas apa hubungannya dengan partai buruh yang melakukan protes terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan rakyat? Saya kira juga harus dipahami bahwa partai buruh ini adalah partai politik yang dibangun ulang oleh 11 elemen pendiri organisasi, di mana para pendiri organisasinya berasal dari serikat buruh, ada serikat petani, ada serikat nelayan, ada organisasi perempuan, miskin kota, pekerja rumah tangga, mahasiswa dan pemuda, dan sebagainya. Mereka adalah organisasi-organisasi kerakyatan yang selama ini berjuang berkutat dalam kehidupan masyarakat. Maka wajar kalau kemudian karena mereka sudah tergabung dalam sebuah partai politik, terhimpun dalam sebuah partai politik, yaitu partai buruh, maka kemudian menyuarakan suaranya itu melalui partai politik. Karena memang partai ini didedikasikan, dihidupkan kembali sebagai alat perjuangan. Jadi saya kira ini bukan semata kepentingan elektoral partai buruh begitu, tetapi ini adalah alat perjuangan untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dari rakyat. Dan kemudian tentang mogok kerja ini adalah sesuatu yang konstitusional. Artinya mogok kerja itu dilindungi oleh hukum dan itu dibolehkan. Tidak hanya hukum nasional di Indonesia, di dunia pun juga mengakui bahwa pemogokan adalah hak asasi dari kaum buruh. Kalau kemudian dikatakan bahwa silakan saja mogok, nanti toh masih banyak yang nganggur, nanti yang mogok diganti sama mereka yang bekerja. Nah, itu justru sebagai sebuah pelanggaran. Mengganti orang yang sedang melakukan mogok kerja dengan orang yang baru, itu adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius, pelanggaran konstitusi dari hak buruh untuk melakukan mogok kerja, dan itu dilarang sama sekali. Ketika Alwi Kalis mengatakan silakan saja mogok, nanti biar mereka yang melakukan pemogokan diganti sama orang-orang yang sedang nganggur, itu justru menganjurkan untuk melakukan sebuah pelanggaran hukum begitu. Dan bagaimana mungkin sebuah kegiatan yang legal, sebuah kegiatan yang sah dan diakui oleh perundang-undangan, kemudian dilawan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Dari sini kita semakin jelas melihat begitu ya, bahwa apa yang diperjuangkan oleh kaum buruh adalah tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang bagaimana masa depan itu bisa lebih baik lagi. Tetapi orang-orang di luar sana justru membenturkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Itu tadi 2 komentar yang bisa saya tanggapi dalam kesempatan ini. Dalam video selanjutnya saya akan membacakan dan memberikan tanggapan terkait dengan komentar para netizen yang terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum buruh. Jadi subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. See you.